Sebelum lanjut, subscribe dan follow channel dan medsos masjid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Ayol hadirun jamaah salat Jum'ah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dimuliakan oleh Allah, saya wasiatkan kepada diri saya, kepada para hadirin, hendaknya kita senantiasa mempertahankan iman kita, mempertahankan takwa kita, bahkan hendaknya senantiasa berjuang terus untuk meningkatkan iman dan takwa tersebut. Hadirin, mengapa demikian? Karena itulah sebaik bekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sesungguhnya sebaik bekal adalah takwa. Pesan Allah juga di surat yang lain, fastabiqul khairat, supaya kita senantiasa berlomba-lomba dalam membangun kebaikan. Hadirin jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dimuliakan oleh Allah, setiap orang, setiap kita semuanya pasti punya keinginan pengen selamat dalam hidup ini, pengen aman hidup ini. Kalau kita dalam bepergian, pasti pesan kita mudah-mudahan kita mendapatkan keamanan dan mendapatkan keselamatan. Tapi para hadirin, sesungguhnya keselamatan dan keamanan itu janganlah sampai berhenti di dunia ini saja. Harus ada kemauan yang kuat, pengen nanti sesudah mati kita aman, kita selamat, pengen di akhirat kita selamat dan pengen aman untuk mendapatkan bagian yang kekal. Hadirin sedang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, di surat Fatir Allah mewanti-wanti kita, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah dunia ini memperdayakan kalian. Hadirin, dunia ini khulwah, manis. Dunia ini khadirah, hijau, manis dirasa. Kita semuanya sepakat ketika kita bisa makan, minum, lezat, itu adalah nikmat, nikmat dunia. Kita semuanya sepakat bahwa ketika kita punya harta, bisa berwisata ke sana kemari, bisa bercerita banyak tentang wisata kita, itu nikmat. Kita semuanya sepakat bahwa dalam hidup ini kita sudah bisa membuat rumah, punya kendaraan, itu nikmat.
Tapi fahami bahwa semua nikmat itu pasti terputus dengan kematian. Semua nikmat dunia digambarkan oleh Rasulullah sebagai khulwah dan khadirah. Nikmat yang manis terkait dengan rasa, khadirah hijau indah terkait dengan yang kita pandang. Tapi semuanya terputus dengan kematian. Kalau kita merenungi perjalanan hidup kita, ketika kita masih anak-anak, melihat harta adalah kita punya uang dan bisa jajan. Ketika kita masih remaja, melihat harta itu adalah ketika kita bisa keluar ke sana kemari, bisa bersendakuro dengan teman-teman kita. Ketika kita sudah kuliah, selesai kuliah, ketika kita sudah mulai memasuki dunia keluarga, usia produktif bekerja sampai pensiun, kadang-kadang orang mengatakan harta segala-galanya. Tapi hadirin, coba kita lihat orang-orang yang sekitar kita usia 80 tahun, 90 tahun, terlebih lagi mereka tergeletak di rumah sakit. Berbeda lagi melihat dunia ini. Berbeda lagi melihat harta. Pasti yang muncul di lisannya harta bukan apa-apa. Untuk itulah sesungguhnya nikmat yang sebenarnya, kehidupan yang sebenarnya adalah di akhirat kelak. Hadirin, semua nikmat yang kita sebutkan tadi berakhir dengan kematian. Sebaliknya ketika kita belajar Quran, ketika kita memahami isinya, sehingga iman kita benar. Ketika kita mempelajari hadis, memahami isinya, sehingga ibadah kita benar, sholat kita benar, muamalah kita benar, akhlak kita benar. Maka nikmat ini, nikmat lurusnya hidup kita di jalan Allah ini akan Allah berikan ketika awal kematian kita. Begitu kita mati, maka kenikmatan belajar Quran sehingga hidup kita lurus di jalan Allah, belajar hadis sehingga hidup kita lurus di jalan Allah, saat itulah Allah memberikan kesempurnaan nikmat, diawali dengan kematian sampai waktu yang tak terbatasi di surga. Untuk itulah nikmat Quran, nikmat hidayah, nikmat bimbingan, nikmat kesolehan disebutkan di surat Ar-Rahman, Allamal Quran, khalaqal insan. Didahulukan lafaz Allah mengajarkan Al-Quran karena inilah sumbernya keimanan. Karena inilah sumbernya kita bisa lurus jalan Allah, baru kemudian disusul dengan khalaqal insan. Dia yang telah menciptakan manusia. Hadirin jamaah Jumat, jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dimuliakan oleh Allah. Kembali seperti yang kami katakan, setiap kita pasti ingin aman hidup ini. Setiap kita pasti ingin selamat hidup ini. Bukan hanya sekedar selamat di dunia, tapi harus selamat sampai di akhirat. Apa kuncinya supaya kita selamat? Allah tegaskan di surat 6. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan, walam yalbisu imanahum, mereka tidak mencampur adukkan iman mereka bizulmin, dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, mereka inilah baginya al-amn, aman, keselamatan. Kalimat tauhid harus difahami dengan benar. Kalimat tauhid harus menjadi keyakinan di dalam hati kita. Kalimat tauhid harus menjadi
hidup kita harus menjadi pegangan hidup kita dalam setiap langkah kita. Yang setiap hari kita sudah berikrar di hadapan Allah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Inilah kunci aman kita di dunia dan di akhirat. Inilah Allah, tujuan Allah menciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadirin, hidup ini jangan sampai kita salah untuk menapaki tujuan itu. Ketika kita salah menapaki tujuan itu, maka Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surat 4 ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik besar ketika seseorang mati belum bertaubat kepada Allah dan melakukan dosa syirik besar. Kenapa ini menjadi bagian terpenting yang harus kita perhatikan supaya kita tidak terjebak dosa ini? Karena dosa ini adalah dosa salah tujuan, diciptakan untuk hidup oleh Allah. Untuk mendekatkan pemahaman, kalau saya dapat hadiah disuruh ngambil di Jakarta, maka yang benar saya beli tiket naik kereta api tujuan Jakarta. Tujuannya sudah benar, tiketnya sudah benar karena sudah sampai, tujuannya sama, yaitu Jakarta. Adapun kesalahan-kesalahan dimungkinkan kita salah tempat duduknya keliru, dimarahi orang, gerbongnya keliru, disuruh pindah. Tapi hadirin, kesalahan yang fatal ketika tujuannya Jakarta, kita beli tiket ke Jember, maka tidak akan sampai. Allah menciptakan kita tujuannya adalah beribadah kepada Allah. Tapi kemudian hidup ini kita isi untuk mempersekutukan Allah, maka menyimpang dari tujuan itu. Iyyaka na'budu, ikrar kita ini harus terjabarkan dalam seluruh hidup kita. Ketika kita berbicara ibadah hanya kepada Allah, maka harus difahamkan bahwa ibadah itu adalah semua yang Allah cintai, semua yang Allah ridhoi, baik dari lisan kita atau dari amal kita lahiriah maupun batin kita. Ketika kita berikrar bahwa hidup ini hanya untuk beribadah kepada Allah, lalu kita berbicara Allah tidak ridho, enggak. Ketika kita berbicara Allah tidak suka, tidak. Kenapa para hadirin? Lisan ini nikmat, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Summa la tus'alunna yauma idzin anil. Lisan ini nanti bersaksi di hadapan Allah. Ketika kita berikrar kepada Allah bahwa hidup ini hanya untuk beribadah kepada Allah, ketika kita menggerakkan tangan kita bekerja dapat uang, tapi uang ini hasil dari korupsi, maka sebagai orang yang beriman harus berpikir sejenak, apakah Allah ridho dengan korupsi ini? Apakah Allah cinta dengan korupsi ini? Kalau kita faham bahwa Allah tidak ridho, Allah tidak cinta, maka tidak. Itulah konsekuensi dari iyyaka na'budu. Itulah konsekuensi dari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau ini kita langgar, maka tangan ini akan bersaksi di hadapan Allah. Kalau itu kita langgar, maka tangan ini nanti akan ditanyai oleh Allah. Summa la tus'alunna yauma idzin anil. Nikmat iman inilah yang akan kita dapatkan, startnya adalah awal kematian itu. Sementara dunia seisinya ini akan diputus dengan kematian. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sesudah kita memahami bahwa ibadah inilah tujuan Allah menciptakan kita, dilatih hari-hari kita baca la ilaha illallah, setiap hari dilatih baca itu.
maka kewajiban kita, mampukah kita bertahan tetap lurus dengan iman itu sampai kita mati. Itulah istiqomah di jalan Allah. Bertahan tetap lurus di jalan Allah, dan lurusnya ini bertahan sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai keyakinan kematian datang kepadamu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal melainkan dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah. Inilah para hadirin kunci keselamatan kita, aman kita dalam hidup ini. Berbicara istiqomah sungguh sangat berat, karena iman kita bisa naik turun, hati kita bisa bolak-balik, zamannya zaman banyak maksiat, penyimpangan subhat dan maksiat syahwat sungguh luar biasa. Kalau dulu kita mengkhawatirkan penyimpangan terjadi di luar rumah kita, tapi sekarang penyimpangan bisa terjadi di HP yang kecil yang berada di tangan kita, di dalam rumah kita. Dan sungguh berjuang mempertahankan iman, istiqomah ini adalah perjuangan yang sangat berat. Untuk itulah pahalanya sangat besar dari Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Sungguhnya orang-orang yang istiqomah mengatakan Tuhan kami Allah, lalu dia istiqomah, Allah berikan kebahagiaan di dunia ini. Fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Ketika mati Allah berikan balasan, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika ruh ini dicabut oleh malaikat dengan halus, seperti ruh keluar seperti keluarnya air mengucur dari kendi, lalu dibawa naik oleh malaikat rahmat, membawa kain kafan dari surga, baunya harum, dimuliakan oleh malaikat-malaikat. Ya ayatuhan nasul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Inilah balasan-balasan yang Allah berikan kepada orang yang mampu bertahan untuk tetap lurus di jalan Allah dalam setiap langkah hidupnya sampai nanti ditutup kematiannya dengan la ilaha illallah itu. Hadirin, inilah pesan yang mesti harus disampaikan oleh Ustaz Khatib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan pada kita, bisa senantiasa istiqomah bertahan dengan iman kita sampai kita berpulang kepada Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin, marilah pada khutbah kedua ini kita isi untuk berdoa pada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma sahhil umurana wa umur walidina
wa umura auladina wa umura banatina wa umura jami'il muslimin al muslimat ma damatis samawati wal ard. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakah fa anta khairur raziqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Subscribe, like, share, dan follow channel ini. Wassalamualaikum.